Sebaiknya stop video ini jika teman-teman belum melihat dan mencoba sendiri soal yang saya share di Instagram MATLAB Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Kali ini kita akan membahas kembali latihan tes kemampuan akademik matematika umum untuk SMA, MA, dan juga SMK. Materinya masih sama dengan yang sebelumnya teman-teman, bahkan ini kelanjutan dari soal yang sebelumnya. Nah, soal yang kita bahas pada video kali ini juga, ini soal yang udah saya share di Instagram MATLAB Official. Bagi teman-teman yang belum melihat dan mencoba langsung soalnya, sebaiknya kalian stop video ini dan cek di Instagram MATLAB Official. Kalian coba dulu soalnya, setelah itu baru lihat pembahasannya di sini. Oke, kita masih membahas materi bilangan. Kali ini kita akan membahas soal nomor 9 sampai 20. Oke, kita bahas aja soal nomor 9. Oke teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 9. Jika A sama dengan 27 dan B sama dengan 32, maka nilai dari 3A pangkat negatif 1/3 kali 4B pangkat 2/5 adalah... Nah ini simpel aja, kita substitusi 27 dan 32 ke sini teman-teman. Kita masukkan nilainya. Tapi sebelum kita substitusi, alangkah baiknya teman-teman ubah dulu nilai 27 dan 32 ini menjadi sebuah bilangan berpangkat. Oke, jadi yang A itu kan 27 teman-teman. 27 ini bisa kita jadikan berapa pangkat berapa? Ayo coba, berapa? 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3, betul? Nah, yang B juga sama. B itu adalah 32. 32 itu sama aja dengan 2 pangkat 5. Nah, nilai inilah yang akan kita substitusi ke sini, teman-teman. Oke, sekarang kita substitusi ya. 3 kali A pangkat negatif 1/3. A-nya kita ganti. A itu nilainya sama aja dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dipangkatkan negatif 1/3. Kemudian kita kali dengan 4B. 4. B-nya kita ganti. B itu sama aja dengan 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 dipangkatkan 2/5. Oke? Nah, berikutnya kita gunakan sifat eksponen, teman-teman. Salah satu sifat eksponen, jika ada bilangan berpangkat A pangkat N, kita pangkatkan lagi. Pangkatnya diapain coba? Ya, jawaban kalian benar, pangkatnya kita kalikan ya. Jadi A pangkat N kali M gitu. Jadi di bagian sini kan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi kan. Ini juga sama, jadi kita gunakan sifat yang tadi teman-teman. 3 kali 3 pangkat 3 dipangkatkan negatif 1/3. Kita kalikan pangkatnya. 3 kali negatif 1 kan negatif 3. Dibagi 3 itu negatif 1. Jadi sama aja dengan 3 pangkat negatif 1 gitu. Kemudian 4 kali 2 pangkat 5 dipangkatkan 2/5. Pangkatnya kita kalikan. 5 kali 2 10 dibagi 5 itu 2. 2 pangkat 2. Oke, bagian sini ini ada pangkatnya enggak? Ada teman-teman, ini berarti pangkat 1 ya. Nah kalau ada basis sama dikalikan, pangkatnya diapain? Ya pangkatnya kita jumlahkan. A pangkat N kalau kita kali dengan A pangkat M, ini sama aja dengan A pangkat N tambah M. Salah satu sifat eksponen. Jadi 3 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat negatif 1. Pangkatnya ditambah teman-teman. 1 ditambah negatif 1 kan 0. Jadi ini sama aja dengan 3 pangkat 0 gitu. Kemudian kali 4. 2 pangkat 2 itu berapa? 4 juga. 3 pangkat 0 berapa teman-teman? Nah salah satu sifat eksponen juga teman-teman. Kalau suatu bilangan selain 0 kita pangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Dengan syarat basisnya ini nggak boleh 0 ya. Jadi A tidak sama dengan 0. Oke? Jadi 3 pangkat 0 ini 1 ya. 1, 4 kali 4, 16. 1 kali 16. Jawabannya adalah 16D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 10. Jika A sama dengan 5 tambah akar 50, B sama dengan 2 tambah akar 18, dan C sama dengan 7 min akar 32, maka bentuk paling sederhana dari A tambah B dikurangi C adalah, kita masukkan aja teman-teman, kita substitusi A tambah B min C sama dengan A-nya itu adalah 5 tambah akar 50. Tapi di sini akar 50-nya kita sederhanakan teman-teman. 50 itu kan sama aja dengan 25 kali 2. Kenapa nggak kita jadikan 10 kali 5 misalnya? Kita cari angka yang bisa kita akarkan teman-teman. 50 ini kelipatan berapa, cari bilangan yang bisa dicari akarnya. Saya jadikan 50 ini 25 akar 2, karena 25 itu bisa kita cari akarnya. Oke, paham ya? 50 itu 25 kali 2. Kemudian ditambah B, B itu adalah 2 ditambah akar 18. 18 ini kita jadikan 9 kali 2, karena 9 ini bisa kita cari nilai akarnya. Ya, 9 kali 2. Kemudian dikurangi C. Nah, dikurangi C, pastikan teman-teman kasih tanda kurung ya.
C-nya itu adalah 7 dikurangi akar 32. 32 ini sama aja dengan 16 kali 2 ya. Jadi kita jadikan akar 16 kali 2. Nah, jadi kita peroleh 5 ditambah akar 25 berapa? 5 kan? 5 akar 2, kemudian ditambah 2. Di sini akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3. Jadi akar 9 kali 2 berarti sama aja dengan 3 akar 2. Kemudian dikurangi min kali plus kan min. Dikurangi 7 min kali min plus akar 16 kali 2. Akar 16 itu 4 teman-teman. Berarti ini sama aja dengan 4 akar 2. Oke, kita hitung yang nggak ada akarnya dulu. 5 tambah 2, 7 dikurangi 7 kan 0 ya. 5 tambah 2, 7. Kemudian dikurangi 7 habis nih. Kemudian yang akar 2-nya karena ini akarnya sama. Berarti bisa kita hitung teman-teman. 5 akar 2 ditambah 3 akar 2 kan 8 akar 2. 8 akar 2 ditambah 4 akar 2. 12 akar 2. Oke, simpel ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 11. Bentuk sederhana dari akar 3 tambah akar 5 per 4 akar 3 dikurangi 3 akar 5. Nah, ini sederhana teman-teman. Kita hanya cukup merasionalkan bentuk ini. Ya, saya tulis dulu akar 3 tambah akar 5 per 4 akar 3 dikurangi 3 akar 5. Cara merasionalkan bentuk ini kita kali sekawannya aja teman-teman ya. Bagian atas bawah pembilang penyebutnya kita kali dengan bentuk sekawan dari bentuk ini. Karena ini min ya, berarti bentuk sekawannya ya plus teman-teman. 4 akar 3 tambah 3 akar 5 per 4 akar 3 tambah 3 akar 5. Nah, sekarang tinggal kita kalikan aja teman-teman. Akar 3 ini kita kalikan dengan 4 akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Lalu kita kali 4 itu 12 teman-teman. Kemudian akar 3 kita kali dengan ini. Ya, 3 akar 5. Akar 3 kali akar 5 itu akar 15. Kemudian kali 3 berarti 3 akar 15. Nah, sekarang bagian sini, akar 5 kita kalikan dengan 4 akar 3. Akar 5 kali akar 3 kan akar 15. Kali 4 berarti 4 akar 15. Nah, sekarang akar 5 kita kalikan dengan 3 akar 5. Akar 5 kali akar 5 kan 5. Kemudian kita kali 3 berapa? 15. Nah, bagian penyebutnya, bagian bawahnya ini kita kalikan juga. Nah, untuk ini kita pakai aljabar aja teman-teman ya. Kalau ada A min B, kita kalikan dengan A plus B, maka hasilnya sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, kita anggap ini A-nya, ini B-nya, ini A-nya, ini B-nya. A min B kali A plus B berarti A kuadrat min B kuadrat. Jadi 4 akar 3 kuadrat dikurangi 3 akar 5 kuadrat. Atau mau teman-teman lakukan perkalian seperti bagian atas juga boleh aja. Oke, sekarang kita hitung aja teman-teman. 12 tambah 15 itu 27. Kemudian 3 akar 15 ditambah 4 akar 15 adalah 7 akar 15. Dan bagian bawahnya 4 akar 3 dikuadratkan. Akar 3 dikuadratkan kan 3. Dan 4 dikuadratkan itu 16. 16 kali 3 48. Kemudian bagian sini 3 akar 5 dikuadratkan. Akar 5 dikuadratkan itu 5. Dan 3 dikuadratkan 9. 9 kali 5 45. Jadi kita peroleh 27 ditambah 7 akar 15 per 48 dikurangi 45, 3. Atau bisa kita tulis 1/3 kali 27 ditambah 7 akar 15. Ada nggak? 1/3 dikali 27 ditambah 7 akar 15. Jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut bahas soal nomor 12. Suatu gelombang udara bergerak mendekati sebuah kota. Suhu T jam setelah tengah malam adalah T dengan T sama dengan 0,01 kali 400 dikurangi 40T ditambah T kuadrat. Dengan batasan T-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 10. Jika jam di kota tersebut menunjukkan pukul 05.00 maka suhu di kota tersebut adalah. Nah, di sini teman-teman perhatikan suhu T jam setelah tengah malam ya. Berarti pukul 05.00 itu kan artinya 5 jam setelah tengah malam teman-teman. Ini artinya T-nya adalah 5. Oke, sekarang kita substitusi ke sini. Berarti T sama dengan 0,01 kali 400 dikurangi 40T. T-nya ganti dengan 5. 40 kali 5, kemudian ditambah T kuadrat, berarti 5 kuadrat gitu. 0,01, kemudian 400, 40 kali 5, berapa? 200 ya. Min 200 ditambah 5 dikuadratkan 25. 0,01 kita kali dengan 400 dikurangi 200 itu 200 ditambah 25.
225. Nah sekarang 225 kita kali dengan 0,01 teman-teman. Ini sama aja dengan 1/100 kita kali dengan 225. 225 sama dengan 225 dibagi 100 ya, 2,25. Ada nggak? 2,25 jawabannya D. Simpel ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 13. Nilai dari 125 pangkat 2/3 dikurangi 1/3 pangkat negatif 2 per 2 pangkat 3 adalah. Nah pertama kita ubah dulu ini ya, 125 itu sama aja dengan 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 3 kita pangkatkan 2/3. Nah kemudian bagian sini 1/3 gunakan sifat ini teman-teman. 1 per A pangkat N ini sama aja dengan A pangkat negatif N. Nah 1/3 itu sama aja dengan 1/3 pangkat 1. Jadi berdasarkan sifat ini 1/3 sama aja dengan 3 pangkat negatif 1. Kemudian dipangkatkan negatif 2. Kemudian dibagi 2 pangkat 3. Nah ingat sifat yang tadi ya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya kita kalikan. 5 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Ini sama aja dengan 5 pangkat 3 kali 2/3. 3 kali 2 6 dibagi 3 itu 2. Jadi 5 pangkat 2. Dikurangi 3 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi negatif 2. Pangkatnya kita kalikan. Negatif 1 kali negatif 2 itu positif 2. Jadi 3 pangkat 2. Kemudian bawahnya 2 pangkat 3. Oke ini kita hitung manual aja ya. 5 pangkat 2 itu 25 dan 3 pangkat 2 itu 9. Dan bawahnya 2 pangkat 3 itu 8. 25 dikurangi 9 itu 16 dibagi 8 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Simpel ya. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 14. Teman-teman perhatikan di sini ada sebuah pecahan di mana bagian pembilang dan penyebutnya juga merupakan pengurangan dan penjumlahan pecahan juga. Ya, sebelum kita bahas soal ini, saya ingatkan lagi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, teman-teman. Kalau misalnya A per B kita kurangi dengan C per D ya, cara yang paling gampang itu teman-teman lakukan kali silang. A kalikan dengan D, jadi AD. Nah di sini pengurangan kan, jadi min ini kalikan silang juga B kali C ya, dikurangi BC per bagian bawahnya penyebutnya ini kita kalikan lagi B kali D per BD. Oke, jadi bagian sini teman-teman ya, gunakan cara ini. Jadi setengah dikurangi 1 per akar 5 itu sama aja dengan akar 5 kali 1. Akar 5 kemudian dikurangi 2 kali 1 itu 2 dan bagian penyebutnya kita kalikan 2 kali akar 5, 2 akar 5. Oke. Nah lalu bagaimana kalau penjumlahan? A per B ditambah C per D, caranya sama. A kalikan dengan D, AD karena ini tambah berarti tambah B kalikan dengan C, BC dan penyebutnya kita kalikan juga BD. Jadi untuk bagian penyebut di sini setengah ditambah 1 per akar 5 kita peroleh akar 5 kali 1 akar 5 kemudian ditambah ya 2 kali 1 itu 2 per penyebutnya 2 akar 5. Jadi bentuk ini teman-teman ya, setengah dikurangi 1 per 5 kita ubah menjadi bagian ini akar 5 min 2 per 2 akar 5 kemudian per setengah ditambah 1 per akar 5 kita ubah menjadi ini akar 5 tambah 2 per 2 akar 5. Oke, sekarang bagian penyebut dan pembilang atas dan bawah keduanya saya kali dengan 2 akar 5 per 2 akar 5. Oke. Nah jadi kita peroleh sama dengan akar 5 min 2 per 2 akar 5 dikalikan 2 akar 5, kita coret 2 akar 5 nya teman-teman. Jadi akar 5 min 2. Kemudian bagian bawahnya juga sama akar 5 tambah 2 per 2 akar 5 dikalikan dengan 2 akar 5. Ini kita coretkan. Akar 5 tambah 2. Oke, sampai sini udah bentuk sederhana. Nah, sekarang tinggal kita rasionalkan. Masih ingat rasionalkan? Kita kali dengan bentuk sekawannya. Jadi kita kali dengan akar 5 min 2 per akar 5 min 2. Bagian sini akar 5 min 2 kali akar 5 min 2 ini sama aja dengan akar 5 min 2 dikuadratkan. Lalu bagian bawahnya masih ingat? Kalau A plus B kali A min B itu sama aja dengan
A kuadrat min B kuadrat teman-teman. Jadi akar 5 dikuadratkan itu 5 dikurangi 2 dikuadratkan 4. Oke. Lalu bagian sini kuadrat, kita gunakan aljabar juga ya. A min B kalau dikuadratkan itu A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Jadi akar 5 min 2 dikuadratkan, akar 5 dikuadratkan kan 5. Kemudian dikurangi 2 kali min 2 kali akar 5 min 4 akar 5. Kemudian negatif 2 dikuadratkan itu 4 per 5 dikurangi 4 itu 1. Jadi kita peroleh 5 ditambah 4, 9 dikurangi 4 akar 5. Ini bentuk paling sederhananya teman-teman. Nah di soal hasilnya itu harusnya ini nih ya. Sama dengan A ditambah B akar 5. Nah dari bentuk ini kita bisa lihat ternyata nilai A-nya itu adalah 9. A sama dengan 9 dan B-nya adalah negatif 4 teman-teman. B-nya sama dengan negatif 4. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai A tambah B. Jadi A tambah B adalah 9 ditambah negatif 4 ditambah min 4. Berapa? Sama aja dengan 9 dikurangi 4 ya. Hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 15. Jika diketahui 2 pangkat 2020 dikurangi 2 pangkat 2019 sama dengan AX pangkat Y, maka nilai dari A min X ditambah Y adalah. Nah, langkah pertama kita gunakan sifat eksponen teman-teman. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu kan pangkatnya ditambah ya. Jadi A pangkat M tambah N. Perhatikan di sini 2 pangkat 2020-nya ini akan saya ubah menjadi 2 pangkat 2019 ditambah 1 teman-teman. Ya, kemudian dikurangi 2 pangkat 2019. 2 pangkat 2019. Nah, perhatikan di sini kan ada penjumlahan pangkat. Jadi kalau A pangkat M tambah N ini bisa kita ubah menjadi A pangkat M kali A pangkat N. Jadi ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2019 dikali 2 pangkat 1. Kemudian dikurangi 2 pangkat 2019 kita kali 1. Oke? Nah, sekarang kita gunakan sifat distributif. Kalau ada AB dikurangi AC, yang samanya ini bisa kita keluarkan teman-teman. A dalam kurung B dikurangi C. Ya, di sini kan yang samanya adalah 2 pangkat 2019 kan. Jadi kita keluarkan 2 pangkat 2019, lalu dalam kurung 2 pangkat 1 itu 2 dikurangi 1. Jadi kita peroleh 2 pangkat 2019 dikali 2 dikurangi 1 itu 1. Dikali 1 ya tetap 2 pangkat 2019. Dan di soal ini nilainya adalah AX pangkat Y. Sama dengan AX pangkat Y. Nah, dari bentuk ini kita peroleh Y-nya adalah 2019 teman-teman. Y sama dengan 2019. Kemudian ini 2 ini adalah X-nya. X sama dengan 2. Lalu A-nya berapa? A itu adalah koefisiennya. Di sini 1 teman-teman. Ya, jadi A-nya sama dengan 1. Oke, sekarang kita substitusi ke sini. Kita akan mencari A min X tambah Y. A min X ditambah Y. A-nya itu 1, dikurangi X-nya adalah 2, kemudian ditambah Y-nya adalah 2019. 1 dikurangi 2 kan negatif 1. Negatif 1 ditambah 2019 itu 2018. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut bahas soal nomor 16. 45 ditambah 3 pangkat 2020 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 1 per 3 ditambah 3 pangkat 2020. Nah, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung teman-teman ya. 4 pangkat 2 adalah 16 dikurangi 1 berarti 15. Jadi saya tulis 45 ditambah 3 pangkat 2020. Ini di dalam kurung tadi isinya adalah 15 per 3 ditambah 3 pangkat 2020. Nah, kita gunakan lagi sifat distributif teman-teman. 45 itu kan 3 kali 15, ya enggak? Jadi kita keluarkan 15-nya, ya. Jadi 3 ditambah, ini kita keluarkan 15 berarti tinggal 3 pangkat 2020.
3 pangkat 2020. Dan bagian bawahnya penyebutnya 3 tambah 3 pangkat 2020. Ya enggak? Nah ini kita coret aja. Jadi hasilnya adalah 15. Ada enggak? Ya, jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 17. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N? Yang pertama, 2N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 ini adalah ganjil. Teman-teman perhatikan bagian sini. Ya, yang pertama 2N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Bagian sini ini kan sama-sama ada 2. Kita gunakan distributif lagi, berarti 2-nya kita keluarkan. N kuadrat ditambah N, kemudian ditambah 1. Bagian sini ada kali 2, teman-teman. Ini artinya ini bilangan genap. Ya, karena ada kali 2-nya. Kemudian ditambah 1, genap ditambah 1 ya pasti ganjil, teman-teman. Ya enggak? Jadi keseluruhan ini pasti ganjil. Jadi pernyataan 1 ini benar ya. Kemudian pernyataan kedua N tambah 1 dikuadratkan. N tambah 1 dikuadratkan itu kan N kuadrat ditambah 2N ditambah 1, teman-teman. Kemudian ditambah N maka kita peroleh N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Nah, untuk bentuk N kuadrat tambah 3N tambah 1 untuk N bilangan asli, kita belum bisa menyimpulkan ini ganjil atau genap, teman-teman. Caranya kita uji coba misalnya N-nya pertama sama dengan 2K, di mana 2K adalah bilangan genap ya. Nah, kalau N-nya genap, kita coba substitusi, kita ganti dengan 2K, berarti 2K dikuadratkan ditambah 3 kali 2K ditambah 1 itu sama dengan 4K kuadrat ditambah 6K ditambah 1. Ini genap dan ini ganjil. Genap tambah ganjil adalah ganjil. Oke, untuk N genap hasilnya ternyata ganjil. Sekarang kita coba kalau N-nya ganjil. N-nya kita misalkan sebagai 2K ditambah 1. Jadi 2K tambah 1 kuadrat ditambah 3 kali 2K tambah 1 kemudian ditambah 1. 2K tambah 1 dikuadratkan itu 4K kuadrat ditambah 4K tambah 1. Ini kita kalikan ditambah 6K tambah 3 ditambah 1. Sama dengan 4K kuadrat ditambah 10K lalu ditambah 5 ya. Nah ini adalah genap dan ini ganjil. Genap tambah ganjil adalah ganjil. Nah jadi sekarang udah kita buktikan ternyata ini selalu menghasilkan bilangan ganjil baik N-nya genap maupun N-nya ganjil ya. Jadi pernyataan kedua ini benar. Oke, sekarang pernyataan ketiga, teman-teman. Nah, di sini ada kali 2 dan kali 4. Jadi kalau saya keluarkan 2-nya ya, 2 kali N ditambah 2N kuadrat. Ternyata di sini kan kali 2. 2 ini genap kan, teman-teman. Jadi berapapun hasil yang ada di dalam kurung ini, kalau kali 2 dia pasti genap. Ya, jadi pernyataan ketiga betul. Sekarang pernyataan keempat, 2N ditambah 1 dikuadratkan, 2N ditambah 1 dikuadratkan berarti 4N kuadrat ditambah 4N ditambah 1, teman-teman. Nah, di sini ini adalah genap karena ada kali 4-nya dan ini ganjil. Genap ditambah ganjil itu ganjil. Jadi pernyataan keempat ini salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Ya, jawabannya adalah A. Kita lanjut bahas soal nomor 18. Operasi ini kita sebut aja titik dalam lingkaran ya. Operasi titik dalam lingkaran pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan A titik dalam lingkaran B itu sama dengan B kali A tambah 1 dikurangi A. Oke, saya tulis dulu definisinya teman-teman. A titik dalam lingkaran B itu sama dengan B kali A ditambah 1 dikurangi A. Nah, nilai dari 2 titik dalam lingkaran dalam kurung 1 titik dalam lingkaran 3 adalah, kita kerjakan dulu ini teman-teman. Ya, berarti 1 titik dalam lingkaran 3 sama dengan, nah kita ganti A-nya dengan 1 dan B-nya dengan 3. B-nya 3, A-nya 1. 1 tambah 1 dikurangi A-nya 1. Oke, berarti 3 kali 2 dikurangi 1. 6 dikurangi 1, 5. Oke, nah sekarang 2 titik dalam lingkaran ini ternyata kan hasilnya 5 teman-teman. 2 titik dalam lingkaran 5 sama dengan, kita ganti A-nya dengan 2 dan B-nya dengan 5. 5 kali 2 tambah 1 dikurangi 2. 5 kali 2 tambah 1, 3. Dikurangi, kurangi 2 ya. Kurangi 2. 5 kali 3, 15. 15 dikurangi 2, 13. Hasil akhirnya adalah 13. Jawabannya E. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 19. Sepasang sepatu bekas dibeli dengan harga 200.000,
dan diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu tersebut. Harga jual sepatu tersebut lebih tinggi dari Rp300.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya adalah 20% dan Q-nya adalah persentase keuntungan penjualan sepatu tersebut. Oke, harga belinya kan 200.000 dan perbaikannya 40.000 teman-teman. Jadi dengan kata lain modalnya ya adalah 200.000 ditambah 40.000. 240.000 rupiah. Nah, sepatu tersebut setelah diperbaiki itu dijual dengan harga lebih tinggi dari 300.000 teman-teman. Jadi harga jualnya lebih dari 300.000 rupiah. Nah, jadi keuntungannya berapa? Keuntungannya karena harga jualnya di atas 300.000 berarti keuntungannya itu lebih dari 300.000 dikurangi 240.000, lebih dari 60.000 teman-teman. Nah, jadi keuntungannya berapa persen? Nah, 60.000 itu kan seperempatnya dari 240.000, benar nggak? Di mana 1/4 itu sama aja dengan 25% teman-teman. Artinya keuntungannya ini lebih dari 25%, lebih dari seperempatnya gitu. Jadi Q-nya lebih dari 25%. Nah, jadi gimana hubungan antara P dan Q? Yang benar adalah P kurang dari Q atau Q lebih dari P, teman-teman. Nah, di sini yang ada adalah Q lebih dari P. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal terakhir pada video kali ini. Soal nomor 20, teman-teman. Satu adonan beton dibuat dari A bagian semen dan 1 bagian pasir. Telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan beton tersebut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, perhatikan bagian sini. Perbandingan antara semen dan pasirnya adalah 3/5, teman-teman. Semen berbanding pasir adalah 3/5. Nah, di sini ketika pasirnya 1 bagian, ternyata semennya A bagian. Nah, untuk memperoleh pasir 1 bagian, berarti ini kita bagi 5, teman-teman. Atau kita kali dengan 1/5 gitu. Maka 5 kali 1/5 kan 1, sesuai dengan ini. Dan 3 kali 1/5 itu adalah 3/5. Jadi ketika pasirnya 1 bagian, ternyata semennya adalah 3/5 bagian. Jadi ini adalah nilai A-nya, teman-teman. Jadi A adalah 3/5. Nah, nilai P itu 3A, kita ganti A-nya dengan 3/5. 3 kali 3/5 itu adalah 9/5 dan Q-nya 4. 4 ini sama aja dengan 20 dibagi 5, ya enggak? Ini 20, ini 9, jelas. 20 lebih besar dari 9. Maka Q lebih besar dari P. Jawabannya adalah B. Oke teman-teman, itulah pembahasan soal latihan tes kemampuan akademik matematika umum untuk SMA, MA, dan SMK materi bilangan nomor 9-20. Insya Allah di video berikutnya kita akan lanjut ke materi aljabar teman-teman, dan pastikan teman-teman selalu memantau Instagram Matlab Official karena latihan-latihannya akan saya share di Instagram tersebut. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Saya Denny Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.